Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan kemurahan-Nya dalam hidup kita. Kita sudah memasuki pertengahan minggu hari ini, yaitu di hari Kamis 10 April 2025. Kita tentunya selalu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kembali semakin dekat kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus pada tanggal 18 nanti dan tanggal 20, satu kalender besar yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini, yaitu untuk mengingat karya Bapa yang besar dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai korban pendamaian bagi kita. Karena itulah kita sepanjang bulan ini dalam renungan malam yang saya buat ini, kita belajar mengenai Yesus yang dipenuhi dengan kemuliaan. Ia sebagai Tuhan dan Raja selama-lamanya. Malam ini kita akan belajar mengenai Yesus Raja dimuliakan. Kita akan membaca ayatnya dalam Lukas 19 ayat yang ke-38 yang berkata demikian. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tentunya ayat ini ada dalam konteks Yesus masuk ke Yerusalem dan dielulukan oleh banyak orang di sana. Kita tahu mereka berteriak, "Hosana, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan." Mereka menyadari bahwa Yesus adalah penggenapan dari Raja yang ditunggu-tunggu oleh mereka, Mesias yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Karena itulah saat mereka berteriak seperti itu, mereka sebenarnya sedang mengutip Mazmur 118 ayat 26. Yesus memang adalah Raja. Yesus juga imam tentunya, dan dia juga tentunya nabi. Tapi malam hari ini kita akan melihat bahwa dalam kemuliaannya, Yesus memiliki jabatan sebagai seorang raja. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar bahwa saat Yesus datang kembali, ia tidak datang sebagai bayi yang mungil, yang sederhana, tetapi Yesus akan datang dalam kemuliaan sebagai raja. Dan ada begitu banyak ayat-ayat yang mencatat mengenai hal ini, baik dalam bentuk nubuatan maupun dalam bentuk pernyataan orang lain maupun pernyataan Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa ia adalah Raja. Karena itulah Yesus layak menerima segala kemuliaan. Kalau saudara membuka di dalam Filipi pasal 2, kita tahu di sana ada ayat yang menjelaskan mengenai konsep kenosis, yaitu konsep di mana Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, bahkan sampai direndahkan dan mati di kayu salib. Nah, kematian Yesus yang merupakan lambang kerendahan hatinya, ini ternyata membawa kemuliaan kepada dirinya. Karena kerendahan hati Yesus ini dan dalam pengorbanannya ini, maka Yesus ditempatkan oleh Bapa sebagai Raja di atas segala raja. Filipi 2 ayat 10 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, ayat yang ke-11, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jelas sekali, ini menunjukkan Yesus sebagai Raja. Hanya seorang Raja lah yang patut menerima sembah, sujud dari setiap rakyatnya, kalau kita mau pakai itu sebagai aplikasi di kehidupan bernegara sebagai seorang raja. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dalam Mazmur pasal 19 kita belajar saat ia datang kembali, di sana terdapat tulisan yang menyatakan bahwa ia adalah Raja di atas segala raja. Lalu 1 Timotius 1 ayat 17 berkata, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi ayat-ayat referensi yang tadi saya berikan
memberikan kita informasi dan gambaran yang sangat jelas sekali bahwa Yesus itu adalah Raja. Ini adalah fakta. Apakah orang lain itu menyukai atau tidak, itu bukan urusan Tuhan, itu urusan mereka. Karena suatu hari kelak mereka akan bertekuk lututnya dan lidahnya mengaku Yesus Tuhan. Tapi bagi saudara dan saya, mari kita muliakan Yesus dan tempatkan Dia sebagai Raja. Karena Dia memang Raja atas hidup kita. Dia Raja yang berdaulat dan layak menerima seluruh ketaatan kita, penyembahan kita, dan segala pujian hanya bagi Raja kita. Wow, haleluya. Dan biarlah renungan malam ini menambah kita pengertian lagi bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah bukan sembarangan pribadi. Ia Raja pemilik alam semesta. Ia Raja berdaulat. Ia Raja juga dalam hidup saudara. Jangan gantikan Yesus dengan apapun juga, karena Ia Raja yang penuh kemuliaan. Haleluya, selamat malam dan selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.